Prinsipnya begini, kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Dengan bukti-bukti yang nyata di banyak tempat, karena intervensi PBNU organisasi nggak jalan. Di banyak tempat asalnya aset-aset NU memberikan income, keuntungan yang cukup, tapi sekarang banyak menurun. Ini semuanya adalah dampak nyata. Sambutan dengan diterbitkannya ini luar biasa. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten kota merespon terhadap situasi MLB ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Banyak tokoh dan kiai-kiai NU sendiri mendukung adanya pelaksanaan muktamar luar biasa atau yang dikenal dengan MLB NU. Beberapa sejumlah kiai dari lintas daerah seluruh Indonesia bertemu dan berkumpul direncanakan agar membicarakan lebih masif agenda pelaksanaan terselenggaranya MLB Nahdlatul Ulama. Salah satu pegiat atau presidium MLB NU yaitu Gus Salam menyampaikan kurang lebih ada 23 provinsi dan 326 kota sudah merespon dengan positif atas adanya muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Kalau kita cermati pula, tujuan daripada muktamar luar biasa NU tidak lain hanya untuk menyelamatkan organisasi Nahdlatul Ulama dari sederet kepengurusan struktural di PBNU yang terindikasi mengalami rimblong dalam menjalani atau menjalankan roda keorganisasian di dalam struktur kepengurusan PBNU periode sekarang. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Gus Salam selaku presidium pelaksana MLB NU. Mari kita simak dalam video berikut ini. Melakukan konsolidasi nasional hari ini di Cirebon bersama dengan presidium dan beberapa teman yang satu visi dengan kita. Dan salah satu hasil dari pertemuan tadi adalah membentuk panitia pra dan MLB Nahdlatul Ulama, yang rencananya pelaksananya pra ini kalau tidak akhir September ya awal Oktober. Dan nanti setelah pra baru kita rumuskan kapan pelaksanaan MLB. Nah, kemudian panitia ini melibatkan berbagai tokoh dari mana saja, Gus? Panitia ini ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, juga ada di luar Jawa. Ini sebenarnya masih panitia yang sifatnya inti dan yang bekerja untuk kemudian melengkapi kepanitiaan yang lebih kompleks atau yang lebih menyeluruh. Nah, ini nanti tugas kita adalah merangkum dan mengakomodir semua warga NU Nahdien yang ingin dan satu gerakan dengan kita. Nah, target dari MLB ini kan seperti apa, Gus, sebetulnya? Prinsipnya begini, kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Dengan bukti-bukti yang nyata di banyak tempat,
karena intervensi PBNU organisasi nggak jalan. Di banyak tempat asalnya aset-aset NU memberikan income, keuntungan yang cukup, tapi sekarang banyak menurun. Ini semuanya adalah dampak negatif dan efek rusaknya cara pengelolaan NU. Maka kemudian kita dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Nah, siapa yang mengganti nanti? Ya tentu ini adalah kedaulatan dari Muktamirin. Akan kita kembalikan, kita pasrahkan kembali kepada pengurus struktural NU, baik di tingkat Suriah maupun di tingkat Tanfidiyah. Karena merekalah yang punya hak dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin NU ke depan. Ya, kemarin ada statement ketika menggelar hotline di berbagai media bahwa ada 300 PC NU dan kemudian PW yang mendukung terhadap gerakan ini. Ini detailnya seperti apa, Gus? Ya, jadi di samping banyak yang mengkontak kami, makanya kami kemudian berinisiasi membuat hotline itu karena selama ini kan kontaknya pribadi baik ke saya maupun ke beberapa presidium. Nah, agar kemudian tersentral dan kita bisa menginventarisir dan melaporkan kepada publik, maka kita buat hotline. Ternyata sambutan dengan diterbitkannya hotline ini luar biasa. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten kota merespon terhadap situasi MLB ini. Dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah, ini sedang kita bikin timeline maupun strategi untuk menuju ke sana. Banyak tokoh yang memberikan motivasi, semangat, spirit kepada kita semuanya. Tapi memang beliau semuanya menginginkan namanya tidak disampaikan ke publik. Tentu untuk menjaga kenyamanan dan keharmonisan yang ada di masyarakat. Jadi kita sangat menghormati permintaan-permintaan dari tokoh-tokoh maupun dari pengurus struktural untuk merahasiakan dan menjaga kerahasiaan dari identitas beliau-beliau. Tapi secara umum banyak sekali para kiai, para tokoh maupun sesepuh-sesepuh NU yang memberikan semangat, motivasi dan menyetujui terhadap langkah-langkah kita. Oh, berarti kalau sudah ada dukungan dari kiai-kiai host kemudian tokoh besar, berarti gerakan MLB ini benar-benar memang gerakan yang akan terwujud atau mau digelar dalam waktu dekat? Ya tentu, optimisme kita adalah dalam waktu dekat bisa kita laksanakan MLB ini. Karena kita tidak boleh membiarkan situasi yang berlangsung terlalu lama. Sulit untuk recovery-nya nanti. Ya, baik. Mungkin sebagai closing statement terhadap Nahdliyin, seperti apa Gus pesannya? Kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap Nahdliyin dimanapun berada, dan silahkan memberikan saran, kritik, motivasi, dukungan kepada gerakan Presidium MLB ini melalui hotline yang sudah kita umumkan dan kita sampaikan ke publik. Gus Salam barusan menyampaikan bahwa kalau muktamar luar biasa MLB NU berhasil dilaksanakan, maka jelas akan terjadi pergantian kepengurusan struktural pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU baru. Maka soal siapa nanti yang akan menggantikan posisi ketua umum maupun sekjen, biarlah Muktamirin yang akan menentukan, memutuskan sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi. Kita cuma tinggal nunggu kapan segeranya ini MLB NU Muktamar luar biasa yang akan segera diselenggarakan, dilaksanakan, tentu saja yang diketuai oleh Gus Salam selaku Ketua Presidium MLB NU. Kita tunggu perkembangan berikutnya ya teman-teman. Nah, silakan kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan penjelasan, komentar, keterangan dari Gus Salam yang barusan kita simak, silahkan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.